dari karir lain ya bisa silakan ngantri untuk konsultasi dengan saya karena saya konsultan karir. Kalau memang ini kelompok teroris butuh karir baru supaya hidupnya lebih bahagia ya sesuai dengan passion profilnya masing-masing gitu ya, silakan. Karena klien tertua saya tuh ada sampai usia 67 tahun. Jadi Bapak Roy Suryo belum terlambat kalau mau konsultasi dengan saya supaya karirnya bahagia dengan cara yang lurus-lurus aja, tidak berintegritas atau menyebarkan hoax. Jadi kalau sedesperate itu gitu ya, saya bisa memberikan saran sesuai profil Bapak ya supaya hidupnya happy gitu ya. Secara hukum dia tidak punya hak untuk meminta data riwayat pribadi seseorang. Bahkan misalnya orang tuanya pun tahu-tahu datang ke sana minta rapot anak saya. Kalau anak kita sudah di atas 18 tahun, kita sebagai orang tuanya nggak bisa minta, ya minta aja ke anaknya. Anaknya suruh minta, anaknya yang kita minta kasih ke kita sebagai orang tua. Karena itu udah orang dewasa. Dan datanya, privasinya itu dilindungi oleh hukum di sana. Malu ya. Selain miris saya juga malu, aduh gitu kan membawa nama Indonesia gitu ya, kayak aduh jangan, nggak semua orang Indonesia kayak dia gitu kan. Aduh tolong ya gitu kan. Ya kita ada orang Indonesia yang juga bisa dipercaya, yang kita juga bisa kritis gitu loh. Karena ini berpengaruh terhadap kepercayaan luar negeri terhadap kita. Bukan cuman yang di luar negeri, mantan perwakilannya Insert CTS sendiri yang aktif kontak ke saya. Bahkan video Roy Suryo di depan kampus itu saya taunya juga dari dia. Ya ini kan biar blur aja, tapi kan nih videonya Mbak Vivi bisa lihat, ini dikirimin ke saya, ini mantan perwakilan marketing staffnya Insert, yang dia memang biasa memberikan informasi setiap hari kerjanya itu selama bertahun-tahun, belasan tahun dia bekerja di situ gitu kan. Jadi pada saat mulai awal ada informasi-informasi dari Pak Isan Katonde, itu dia udah, ini apa-apaan ya, orang ini ya nggak ngerti apa-apa soal Insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sehat-sehat semua ya. Hanya Roy Suryo yang semakin sakit dan stres setelah dari Sydney, sahabat. Kita tahu bahwa kebohongannya hari ini tersebar di dunia internasional terkait dengan Gibran. Hal ini diungkapkan oleh, sekali lagi, ada sosok perempuan hebat yang kita miliki di Indonesia yang mau berbicara jujur, namanya Ibu Inalim. Beliau dengan gamblang membahas soal apa sesungguhnya yang dilakukan Panji selama ada di Australia. Dan ternyata mendapatkan juga informasi dari orang-orang UTS sendiri atau orang-orang yang pernah melakukan kerjasama dengan beliau sebagai marketing UTS di Indonesia. Dan tampaknya memang yang namanya kebohongan itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Termasuk profesor yang diwawancarai oleh Roy Panji ternyata bukan profesor UTS. Itu pun menurut Ibu Inalim bahwa orang ini sangat berhati-hati bicara, kelihatan bahwa memang dia tidak memahami. Belum lagi kelompok-kelompok masyarakat yang diwawancarai yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi orientasi atau objek daripada penelitian Panji. Karena bicara soal Gibran, pendidikannya Gibran, ya harusnya yang ditanya adalah orang-orang yang berkaitan dengan tempat di mana Gibran sekolah dulu di Australia, termasuk Civitas Akademik, dosen-dosennya kah, atau ada teman-teman seangkatannya. Tetapi yang dilakukan Roy Suryo kan lain di sana. Oleh karena itu kebohongannya terbongkar di dunia internasional. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita simak seperti apa penjabaran daripada Ibu Inalim. Sangat prihatin ya, karena kok masih dilanjutkan, padahal kan bukti-bukti sudah dikasih lihat. Kemudian saya sudah kasih penjelasan juga tentang pathway program orang-orang yang kuliah pindah-pindah negara itu seperti apa. Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana.
untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke InSearch, bisa nggak, ada pilihan programnya apa saja. Oh, foundation diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari foundation diploma, bisa nggak, seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini foundation diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain. Kan itu lebih kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway, dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari InSearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh, kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk InSearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis ya kan, memberikan penjelasan tentang universitas lain yang notabene kompetitor dan salah penjelasannya. Dan kita bisa langsung browse di website universitas di luar negeri yang saya sudah sampaikan di video saya udah kasih lihat bukti, bisa gitu loh. Bisa diterima di universitas luar negeri dari foundation diploma. Tapi kalau syarat bahasa, ya memang betul itu harus tetap IELTS atau TOEFL. Yang diundang itu hanya orang-orang yang mencari kemampuan bahasa, tidak membahas mengenai program foundation diploma. Jadi banyak orang Indonesia tuh, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bekerja sebagai perawat kan. Nah, selama ini kan memang kita bersaing sama Filipina, karena Filipina itu mereka udah berbahasa Inggris. Ya, sedangkan syarat bahasa Inggris untuk masuk bidang keperawatan di luar negeri itu tinggi sekali, lebih tinggi dibanding masuk bisnis atau jurusan yang lain. Kalau jurusan bisnis misalnya diminta IELTS 6,5, kalau untuk keperawatan bisa aja 7 sampai 7,5. Nah, jadi biasanya dari Indonesia nggak memenuhi itu untuk nyampe level 7 atau 7,5, sehingga mereka harus sekolah bahasa dulu. Tapi kalau mereka dari Indonesianya misalnya sudah lulus diploma keperawatan, ya tentunya syarat akademisnya mungkin sudah bisa memenuhi untuk masuk ke UTS-nya jurusan keperawatan, tapi syarat bahasanya belum memenuhi. Sedangkan yang diwawancara hanya yang sekolah bahasa saja, bukan pathway. Makanya misleading waktu Roy Suryo nanyanya, jadi kan program matrikulasi ini tidak bisa diterima di negara lain, dan yang lulusan sekolah bahasa bilang tidak bisa, jelas-jelas bilang tidak bisa. Nah, ini misleading. Mereka bukan orang yang kredibel untuk mengatakan itu. Mereka bukan bagian admission universitas atau InSearch UTS-nya itu sendiri. Jadi di Australia itu ada aturan ketat soal privacy data ya, namanya Privacy Act tahun 1988, dan juga Australian Privacy Principles, disingkat APPS. Intinya semua institusi termasuk mungkin InSearch UTS atau sekarang istilahnya UTS College ya, itu kan harus patuh, dan hukum di sana itu jalan ya, terutama dalam hal cara mengumpulkan data, menggunakan dan berbagi data pribadi. Jadi kalau data pribadi saya kuliah di sana, orang juga nggak akan bisa tahu-tahu datang ke kampus saya meminta data saya, nggak akan bisa. Jadi itu pasti klaim bohong. Secara hukum dia tidak punya hak untuk meminta data riwayat pribadi seseorang. Bahkan misalnya orang tuanya pun
Orang tuanya pun tahu-tahu datang ke sana minta rapot anak saya. Kalau anak kita sudah di atas 18 tahun, kita sebagai orang tuanya nggak bisa minta. Ya minta aja ke anaknya. Anaknya suruh minta, anaknya yang kita minta kasih ke kita sebagai orang tua. Karena itu udah orang dewasa. Dan datanya, privasinya itu dilindungi oleh hukum di sana. Kalau sampai ada orang oknum di dalam kampus yang mengeluarkan, dia bisa kena hukum. Karena hukum di sana jalan. Sangat disayangkan kan memang literasi bangsa kita memang masih rendah. Jadi mudah sekali terkena hoax. Waktu itu sempat zaman Kominfo mengatakan datanya ada lebih dari 800.000 situs hoax yang ada di Indonesia. Dan nomor 1 ranking paling tinggi, paling banyak itu adalah politik. Kemudian SARA, itu banyak sekali. Nah sayangnya dengan literasi yang rendah, dengan hoax, itu tuh mudah banget termakan hoax karena belum kritis kan. Sedangkan kalau kritis itu kan tandanya nomor 1 kita suka mempertanyakan. Sementara ada jiwa-jiwa premanisme juga. Kalau kita mempertanyakan diintimidasi, jangan negative thinking, jangan dikira niatnya jelek. Padahal kalau dari kita yang literasinya sudah terbiasa tinggi, itu sudah menganalisa kan. Sedangkan menganalisa nggak ada data ini, kita bisa menarik kesimpulan memang berarti niatnya nggak baik. Kayak misalnya saya kasih contoh tadi, kalau niatnya baik, itu kita akan bertanya ke pihak yang pas. Misalnya sudah tahu saya jelaskan, saya terbiasa ngurusin pendidikan antar negara. Pak Roy Suryo malah menantang saya, bukan mewawancara saya seperti Mbak Vivi. Kalau mau wawancara itu kan memang mau bertanya. Mau bertanya yang benar kayak gimana sih? Itu ciri orang mencari kebenaran. Tapi kalau tidak mencari kebenaran, tapi tahu-tahu mau menantang, nah ini niatnya nggak baik. Dasar memang Roy Panci ya. Jadi niatnya meneliti Gibran justru yang diteliti adalah orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan jenjang pendidikan Gibran di Australia. Dan disinilah sebenarnya mereka memperlihatkan sebuah kebohongan yang nyata di depan dunia internasional ya. Karena itu menjadi aneh kalau sampai hari ini masih saja ada orang yang percaya kelompok ini. Nah, pada kategori inilah kita bisa melihat bahwa orang-orang yang percaya ini adalah merupakan orang-orang yang juga stres, sahabat. Yang boleh jadi memang sangat frustasi dengan apa yang terjadi pada hidupnya, yang menganggap selama ini Pak Jokowi sebagai orang yang bermasalah, tapi kemudian menjadi pemimpin yang sukses. Tidak saja dirinya, termasuk keluarganya. Sebab apa? Sebab Jokowi tidak pernah memang mencampur adukan antara urusan kepemimpinannya sebagai seorang presiden dengan keluarganya. Dan itu diakui sendiri dulu oleh Pak Mahfud bahwa yang namanya Pak Jokowi itu orang bersih, orang yang tidak korupsi, dan bahkan tidak ada katanya anak-anaknya, keluarganya yang ikut-ikutan. Nah disitulah kehebatannya Pak Jokowi. Nah oleh karena itu magnet-magnet yang diperlihatkan Pak Jokowi seperti ini itu menurun ke anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Para oligarki hitam kemudian menjadi was-was bahwa jangan sampai mereka ini berkuasa secara terus-menerus di Indonesia. Ini sangat berbahaya, jadi harus dicegah apapun juga caranya. Ya mungkin itulah yang ada di kepala mereka. Lahirlah seperti Roy Suryo, Tipa, Rismond yang dijadikan sebagai bidak catur di depan. Tapi sesungguhnya mereka ini hanya pion ya. Sekali lagi, 3 orang ini hanya pion, dipekerjakan. Soal siapa yang mempekerjakan, ya kita tahu sendirilah semuanya siapa mereka. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.